Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah renungan pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita mengangkat satu lagu pujian. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan kasih karunia yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat dan kuat. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami supaya kami beroleh pengertian akan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat dalam Lukas pasal 8 ayat 48. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anak-anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Gawenin nama magdok ibana, hapus yang mido napa dua koina, mardami mamu muli." Sido sahada. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dari renungan kita pada pagi hari ini, khotbah kita yaitu bagaimana Yesus mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini adalah penyembuh menyeluruh dan berkelanjutan ketika Tuhan Yesus Dia melakukan mukjizat kepada seorang yang sakit pendarahan. Maka kita di sini mau belajar dari kisah ini bagaimana iman dari perempuan ini disertai dengan sikap hati yang mau tunduk kepada Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan melalui imannya. Maka Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Kita diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus. Maka di sini Allah melakukan mukjizat dalam bentuk yang memperdayakan. Dalam bentuk iman itu yang menyelamatkan kita. Tuhan Dia melakukan mukjizat nampak bukan dengan cara obatnya, tetapi Dia mengatakan bahwa imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan, itulah yang menyembuhkan engkau dari segala penyakitmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita melihat bagaimana sebenarnya arti kata menyelamatkan ini. Menyelamatkan itu artinya bisa menjaga, membebaskan, mengamankan, melestarikan, bahkan menyembuhkan secara fisik maupun batin. Menyelamatkan, menolong orang dari segala kesusahannya, menolong orang, menjaga orang, mengamankan orang dari segala permasalahan hidup yang dialaminya. Maka dengan kata lain, menyelamatkan memiliki makna dan dimensi yang sangat mendalam bagi kita, bagi kehidupan rohani kita. Keselamatan adalah obat penyembuh lahir dan batin yang kita miliki melalui iman dan kepercayaan kita. Di sini dikatakan Tuhan Yesus Kristus, iman yang menyelamatkan bukan hanya kesembuhan jasmani, namun Dia menyelamatkan kesembuhan rohani dan batin. Maka penyembuhan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana kita harus mengimani Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Walaupun banyak pergumulan, permasalahan hidup yang kita alami, namun Tuhan selalu memberikan jaminan. Dia menjamin kita untuk mendapatkan keselamatan itu melalui kematiannya di kayu salib. Inilah yang mau kita lihat dalam kehidupan kita. Sekalipun permasalahan kita sangat sulit, masalah-masalah hidup yang kita alami itu banyak, tapi lihatlah apa yang dikatakan Yesus kepada seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan. Dia mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Maka kita meniru seorang perempuan itu, dia tidak banyak cakap, dia tidak mau menjawab pertanyaan ataupun pernyataan yang Tuhan berikan, tetapi dia mau tunduk dan taat pada perkataan yang Tuhan katakan. Maka dia menaruh pengharapan itu, kepercayaan itu hanya kepada Tuhan, karena dia mengimaninya, karena dia mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang juga memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa, supaya kami boleh tetap teguh di dalam Engkau, kami tetap mengimani, mempercayai hanya kepadamu ya Bapa, bahwa apapun permasalahan yang kami hadapi, apapun pergumulan yang sedang kami lalui, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk boleh menyelesaikan segalanya. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah ya Bapa yang senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus Kristus yang baik, ampuni kami Tuhan untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.